Assalamualaikum, selamat datang di kelas geografi. Perkenalkan, nama saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, yakni sebagai tutor geografi kelas 12. Kali ini kita akan membahas modul 15, unit 2, menjalin hubungan antar negara. Kerjasama bilateral. Apa itu kerjasama bilateral? Yaitu suatu kerjasama yang terjalin antara dua negara, baik itu bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan. Contoh-contoh kerjasama antar dua negara yaitu pertama di bidang ekonomi, kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Amerika dengan memberikan pinjaman kredit melalui Badan Pengembangan Internasional Amerika Serikat atau United States Agency for International Development atau USAID guna membantu membuka lapangan kerja dan memperluas akses jasa keuangan. Kerjasama di bidang pendidikan, sosial, dan budaya, yaitu adanya pertukaran duta besar atau pelajar. Contohnya, program bagi warga Amerika yang belajar bahasa Indonesia dan program bahasa Inggris bagi warga Indonesia. Kerjasama yang ketiga yaitu pertahanan keamanan. Nah, beberapa negara menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam bentuk latihan perang atau militer bersama. Kerjasama di bidang teknologi itu kerjasama, contohnya adalah kerjasama Republik Indonesia dengan Cina dalam bidang teknologi, yaitu dalam bentuk forum sains atau teknologi, serta pembangunan Science and Technopark atau STP. Kalau tadi kerjasama bilateral, sekarang kerjasama multilateral. Bedanya adalah kalau kerjasama bilateral itu antar dua negara saja, tapi kalau kerjasama multilateral itu bentuk kerjasama yang diadakan lebih dari dua negara. Contoh-contoh kerjasamanya yaitu dalam organisasi APEC atau ASEAN Pacific Economic Corporation. Nah, organisasi ini bertujuan untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi, mempererat kerjasama antar negara, dan mendorong perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Jadi, Asia Pasifik, seluruh kawasan Asia Pasifik ikutan. OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries, yang merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara penghasil dan pengekspor minyak bumi. Kemudian ada MAA atau Masyarakat Ekonomi Eropa, merupakan sebuah wujud asosiasi negara-negara di Eropa yang bertujuan mengintegrasikan aktivitas ekonomi di tiap-tiap negara anggota. Kemudian ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area, merupakan sebutan untuk kawasan pasar bebas di ASEAN. Yang kelima ada MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang merupakan sebuah perwujudan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini ada UNESCO atau United National Education and Cultural Organization, yang merupakan salah satu badan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani bidang pendidikan, ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Ini contoh kerjasama juga ya dalam bidang masing-masing. Kemudian ada UNHCR atau United Nations of High Commissioner for Refugees atau bertugas mengurusi pengungsi di seluruh dunia, termasuk di dalamnya melindungi hak-hak pengungsi. Kemudian ada UNDP atau United Nations Development Program yang bertugas membantu pembangunan negara-negara berkembang menuju pembangunan berkelanjutan. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.